Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data. Masih membahas mengenai statistik deskriptif. Apa yang akan kita bahas adalah ada 4 hal: ukuran lokasi atau pemusatan, yaitu seberapa jauh sebaran data itu terhadap titik pusatnya, sementara ukuran dispersi atau seberapa besar sebaran dari data tersebut. Kita juga akan mendiskusikan mengenai ukuran kemiringan. Nanti ini berhubungan dengan distribusi pada kurva. Apakah dia kurvanya akan terdistribusi simetris ataukah kurvanya miring atau kurvanya positif atau kurva negatif. Kemudian kalau ukuran keruncingan ini ada hubungannya dengan tingkat keruncingan atau nilai alfa dari kurva. Baik, kita akan bahas untuk ukuran cenderungan Mohs ini ada rata, ada median, ada modus. Nanti kita akan bahas juga bagaimana menghitung rata itu pada data yang tidak dikelompokkan dan data yang dikelompokkan. Untuk yang pertama kita bahas mengenai rata-rata, yaitu diformulasikan adalah jumlah dari data dibagi dengan jumlah anggota datanya. Di mana di sini disimbolkan rata-rata adalah jumlah data dibagi dengan jumlah anggota data. Contohnya di sini ada data 5, 6, 4, 3, 2, 1. Ini kemudian karena ada datanya ini ada berarti anggotanya ada 5 data. Nah, oleh karena itu maka rata-rata adalah penjumlahan dari anggota datanya 5 tambah 6 tambah 4 tambah 3 tambah 2 dibagi dengan 5 atau 20/5 sama dengan 4. Jadi rata-ratanya 4. Nah, bagaimana kalau yang datanya sudah dikelompokkan, maka kita bisa menggunakannya dengan 2 pendekatan, yaitu menggunakan tanda kelas atau menggunakan rata-rata duga. Kalau rata-rata tanda kelas itu kita harus menentukan titik tengah kelas, kemudian dikalikan dengan frekuensinya, jumlah dari perkalian antara frekuensi dengan titik kelas itu dibagi dengan anggota populasinya, maka itu adalah rata. Kalau rata dugaan adalah kita harus menentukan dulu titik kelas tengah interval ini bisa dipilih sembarangan. Kemudian panjang kelas ini adalah panjang kelasnya, kemudian frekuensi kelasnya. Ini D ini adalah jarak yang bisa dihitung dari X, nilai titik tengah dari kelas itu dikurangi dari nilai titik kelas dari yang dipilih, kemudian per panjang kelas. Baik, kita lihat contohnya. Ini adalah data dengan sudah dikelompokkan seperti ini. Kita akan menggunakan cara menghitung dengan menggunakan tanda kelas. Jadi ini adalah kelas intervalnya, kemudian tanda kelasnya ini 14, 17, 20, 23. Dari mana 14 ini? 14 ini adalah titik tengah antara 13 sampai 15. Di tengah-tengahnya 14. Yang 17 itu dari mana? 16 kurang ke 18, titik tengahnya 17, dan selanjutnya. Inilah frekuensinya, kemudian kita perhitungkan perkalian antar titik tengah dengan frekuensinya 14 kali 5, 70, 17 kali 6, 122, dan selanjutnya. Kemudian kita totalkan frekuensinya, jumlah anggotanya adalah 20, sementara jumlah perkalian antara XI dan FI adalah 358. Maka kita masukkan ke rumusan tersebut, adalah ini jumlah perkalian antara FI dan XI, 358, dibagi dengan anggotanya 20. Maka didapatlah nilai ratatannya adalah 17,9. Nah, bagaimana kalau menggunakan formula yang kedua? Jadi yang formula kedua kita harus menentukan dulu kelas AM yang dipilih. Anda boleh menggunakan yang ini, boleh menggunakan ini, boleh menggunakan ini, terserah. Nah, yang saya akan coba di sini, saya akan menggunakan kelas yang ketiga sebagai kelas AM. Nah, kemudian setelah kita tentukan kelas AM-nya, maka kita bisa menghitung jaraknya. Jaraknya itu adalah tadi bahwa XI, titik tengah dari kelas, dikurangi titik tengah AM yang kita pilih per panjang kelas. Nah, ini titik tengah dari kelas yang ini, kemudian dikurangi dengan titik AM yang tadi kita pilih 20, per panjang kelas. Panjang kelas ada 3, 13, 14, 15. Jadi dapatkanlah nilai FI kali XI itu adalah
minus 10. Karena 14 dikurangi 20 minus 3 dibagi, maaf, 14 min 20 dan minus 6 dibagi 3 berarti minus 2. Perkaliannya minus 2 kali 5 adalah 10. Ini juga sama, 17 dikurangi 20 minus 3 dibagi 3. Ini minus 1. 6 kali minus 1 adalah 6. Dan begitu selanjutnya, sehingga didapatkan perkalian antara FI dan DI itu jumlahnya adalah minus 14. Nah, karena untuk menentukan min-nya, maka AM-nya berapa tadi? 20. Sudah kita tentukan. Panjang kelasnya adalah 3. Perkalian antara FI dan DI itu adalah 14, minus 14. N-nya adalah 20. Sehingga bisa didapatkan bahwa rata-ratanya adalah 17,9. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai modus. Modus itu adalah data yang paling sering muncul. Nah, bagaimana kita menentukan modus? Jadi, ini ada contoh 2 kelompok data. Yang pertama adalah data, ini belum diurutkan, jadi harusnya diurutkan. Tapi kelompok yang pertama ini adalah kelompok data yang mempunyai modus. Kenapa? Karena ada anggota datanya yang munculnya 2 kali, sementara yang lainnya 1. Sehingga ini dikatakan bahwa modus dari data di sini adalah 60. Sementara yang di sini, ini frekuensi kemunculannya sama, sehingga tidak ada yang lebih banyak frekuensi kemunculannya, sehingga di sini tidak mempunyai modus. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan data kelompok untuk menentukan modus? Ya, datanya sudah dikelompokkan, maka kita menggunakan rumus ini. Modus adalah batas bawah kelas interval yang mempunyai frekuensi tertinggi. Jadi kita harus menentukan dulu kelas yang mempunyai frekuensi tertinggi. Kemudian ini B1-nya selisih frekuensi tertinggi dengan kelas interval yang lebih rendah. Maksudnya adalah kelas yang ada di bawahnya, yang posisinya ada di bawahnya, sementara B2 adalah selisih dengan kelas yang berada posisi di atasnya. P adalah panjang kelas. Untuk berikan ilustrasi, saya berikan contoh di sini. Bahwa di sini ada batas, ini adalah kelasnya, ada batas bawahnya, ada batas atasnya, kemudian titik tengahnya ditentukan, titik tengahnya di sini. Nah, kemudian ini frekuensinya. Nah, kita melihat, jadi B besar B kecil adalah batas bawah kelas interval yang mempunyai frekuensi yang tertinggi. Nah, kalau kita lihat frekuensi yang tertinggi adalah 32, maka batas bawahnya adalah 70. Nah, batas bawahnya 70, sehingga batas bawah kelasnya 70, sehingga ini kita buat karena yang sudah dibahas sebelumnya bahwa kalau batas bawahnya 70 maka dikurangi 0,5 di 69,5. Nah, 10 ini panjang kelasnya, 30, 31, 32 sampai 39 itu adalah 10. B ini 12 itu B1. B1 itu adalah selisih antara 32 dikurangi 20. Maka sisanya 12. Sementara B1-nya 12 ini sama, sementara yang 7-nya itu dari mana? Selisih antara kelas ini dengan kelas yang di atasnya. 32 dikurangi 25 adalah 7. Sehingga didapatkan nilai 69,5 ditambah 10 dikalikan 0,62, sehingga didapatlah modusnya adalah 75,8. Sekarang untuk menentukan median. Median itu adalah data yang posisinya berada di tengah-tengah populasi. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini untuk mempermudah. Jadi kalau misalnya datanya genap, maka nilai data N itu adalah anggota populasi, jumlah anggota populasi. N dibagi 2 ditambah nilai data ke N plus 2 dibagi 2. Nah, kemudian jika datanya ganjil adalah N plus 1 dibagi 2. Untuk memberikan ilustrasi seperti ini, saya gambarkan. Jadi ini ada data, harus diurutkan dulu. Karena dari yang terkecil yang terbesar, ini setelah diurutkan. Sebetulnya kalau kita mengatakan median itu adalah data yang posisinya berada di tengah. Jadi kalau ini ada 8 data, 4 di kiri, 4 di kanan, maka data median itu ada di tengah-tengah sini. Karena membagi 2 persis, 4 di kanan, 4 di kiri. Nah, berarti antara
data keempat dan data kelima. Tapi kalau Anda ingin menggunakan rumus boleh saja. Misalnya ini karena datanya ada 8, berarti 8 dibagi 2 berarti 4. Ini 8 tambah 2 dibagi 2 berarti 10 bagi 2, 5. Jadi data keempat dan data kelima sama saja. Nah, ini membagi 2, 4 ke kiri, 4 ke kanan. Nah, bagaimana kalau ganjil? Nah, kalau ganjil sebetulnya lebih mudah. Ini misalnya ada data ada 9, maka data kelima adalah berada di tengah-tengah data. Kita menentukan ini mediannya, data kelima ada di tengah-tengah data. Tapi kalau Anda menggunakan rumus ini juga bisa. Datanya ada 9, ditambah 1, 10, 10 bagi 2, 5, sama saja. Nah, kemudian bagaimana kalau median itu kita cari dari data yang sudah dikelompokkan, maka kita menggunakan rumus ini. Batas bawah kelas interval yang mengandung median, jadi kita harus menentukan dulu kelas yang mengandung median. Ini frekuensi kelas interval yang mengandung median. Ini frekuensi kumulatif sebelum interval kelas median, dan P adalah panjang kelas. Kita berikan contoh, ini adalah suatu data di mana kita lihat kelas mediannya ada di mana? Di sini. Kenapa ada di sini? Kita lihat bahwa jumlah anggotanya adalah 90. Berarti median itu berada antara 50 dan 51. Nah, di mana data ke 50 dan 51 itu? Kita lihat. Misalnya ini 2 tambah 3, 5. 5 tambah 11, 16. 16 tambah 20, 36. 36 tambah 32 berarti 68. Nah, sementara yang kita cari adalah data yang ke 51 dan 50 dan 50. Kalau di sini kan baru sampai 36. Di sini sampai 68. Berarti data yang ke 50 dan 51 berada pada kelas ini. Sehingga kita menentukan bahwa ini adalah kelas median. Nah, kalau itu kita masukkan, B besar B kecilnya adalah 70 kurangi 0,5, 69,5, ditambah P-nya adalah panjang kelasnya adalah 10. Nah, 10 ini adalah N-2, datanya adalah totalnya 100, dibagi 2, dikurangi kumulatif dari frekuensi sebelumnya. 2 tambah 3 tambah 11 tambah 26, 36. Dibagi dengan 32. Nah, 32 dari mana? 32 adalah frekuensi interval yang mengandung M. 32. Sehingga didapatlah mediannya lah 73,9. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai ukuran penyebaran yang terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Nah, kuartil itu berarti kita melihat penyebaran data ke 4 kelompok, desil penyebaran data ke 10 kelompok, persentil penyebaran datanya ke 100 kelompok. Nah, bagaimana kita menentukan kuartil? Jadi kuartil itu bisa menggunakan rumus I/4 dikalikan N plus 1. KI itu adalah letak kuartil. Jadi kuartil itu menunjukkan letak dari satu data. Kalau kuartil 1 berarti 25% dari sebelah kiri. Kuartil kedua berarti 50% dari sebelah kiri. Kuartil ketiga berarti 75% dari sebelah kiri. Nah, ini sebagai gambaran kita berikan contoh. Misalnya ini data, kemudian kita urutkan, setelah itu kita ingin menentukan kuartil ketiga. Berarti kuartil ketiga itu adalah maaf, ini kuartil ke-1 yang kita inginkan adalah kuartil ke-1, maka 1/4 N-nya ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1/4 dikali N-nya 9 tambah 1, 10, 10 dibagi 4, 2,5. Berarti di antara data kedua dan data ketiga. Didapatlah data bahwa data kedua itu 40, data ketiga itu 50, maka data antara 40 sampai 50 itu di tengahnya adalah 45, atau menggunakan rumus ini boleh. Data kedua adalah 40, data ketiga adalah ditambah dengan setengah antara data kedua dan data ketiga, dapat 45. Atau bisa saja langsung ditentukan nilai titik tengahnya ada di mana. Itu adalah nilai kuartil ke-1.
Kalau kuartil ketiga bagaimana? Nanti tinggal 3/4 dikali 9 tambah 1. 9 tambah 1 itu adalah 10. 10 dikali 3/4, 30/4. 30/4 itu adalah 30 dibagi 4 itu adalah data 75. Berarti antara data ke-7 dan ke-8. Misalnya, contoh yang seperti itu. Nah, bagaimana kalau kuartil itu dalam bentuk kelompok? Maka ini menggunakan rumus ini. Ini sebetulnya hampir sama dengan rumus median. Jadi ini B besar B kecil adalah batas bawah kelas interval yang mengandung kuartil ke I. I-nya itu adalah tergantung mau 1, 2, 3, 4. Itu adalah nilai kuartilnya dibagi 4. N-nya adalah anggota populasi. F-nya adalah frekuensi kumulatif sebelum yang mengandung kuartil ke I itu. FKI-nya adalah frekuensi pada kuartil tersebut. Misalnya contoh ini. Ini adalah datanya, kita ingin melihat kuartil ketiga. Kuartil ketiga itu artinya berada pada posisi 75. Nah, posisi 75 di mana? Nah, di sini ini adalah frekuensi kumulatifnya. Ini berada di sini, karena dari sini sampai sini baru anggotanya 68. Sementara yang kita cari adalah anggota ke-75 dan 76. Berarti posisinya ada di sini. Nah, karena kelas kuartil itu ada posisinya ada di sini, Q3 itu ada data ke-75 dari 100, maka berada di kelas ini. Kita masukkan, batas bawahnya adalah 79,5, 80 kurang 0,5, ini adalah 3/4 kali 100 anggotanya, minus frekuensi sebelumnya, itu adalah 68. Kemudian dibagi dengan 25. 25 itu dari mana? Frekuensi yang mengandung kuartil tersebut, 25. Maka didapatkanlah bahwa rata kuartil ketiga itu adalah 82,3. Nah, kemudian desil. Desil sebetulnya hampir sama dengan kuartil, hanya pembagiannya 10. Kalau kuartil bagi 4, maka ini dibagi 10. Begitu juga persentil, jadi 100. Ini contohnya, kita ingin mengetahui desil ke-6 misalnya. 6/10 dikalikan 10 plus 1, berarti data 6,6. Artinya antara data ke-6 dan ke-7. Bisa dilihat bahwa data ke-6 adalah data ke-6 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5. Data ke-7 adalah 80. Nah, oleh karena itu, maka data ke-6 itu Anda bisa menghitung adalah data ke-6 75 ditambah jadi di sini ada data ke-5, ini 76, 77, 78, 79, 80. Berarti tengah-tengahnya ada di 89. 76, 77, 78, 79, 80. Jadi ini karena ada desil itu di 6,6, maka letaknya antara data ke-6 dan data ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ke-7. Hasilnya adalah 6,6. Berarti data ke-6 ditambah 0,8 data ke-7. Selisih antara data ke-6 dan data ke-7. Didapatkanlah bahwa datanya adalah yang
78. Begitu juga sama dengan desil sebetulnya. Apa dengan desil untuk kelompok ini menggunakan rumus median, di mana D1 itu letak desil ke I, itu batas bawah yang mengandung desil ke I, kemudian frekuensi kelas yang mengandung desil, frekuensi kumulatif sebelum kelas, dan panjang kelas. Ini mirip dengan rumus median sebetulnya. Nah, kita lihat untuk menentukan misalnya desil ketiga itu adalah dirumuskan dengan batas bawah kelas dari desil ketiga. Desil ketiga itu dari mana? Desil ketiga itu adalah berarti kalau ada datanya 100, maka desil ketiga itu berada pada posisi ke-30. Nah, kalau kita lihat posisi ke-16 ada di kelas ini, posisi ke-36 ada di sini. Berarti posisi ke-30 ada pada kelas ini. Oleh karena itu, maka ini adalah kelas yang memuat desil ke-3. Batas bawahnya adalah 59,5. 60 kurang 0,5. Panjang kelasnya 10, desil ketiga per 10 dikali 100 min 16. Didapatkanlah datanya adalah 66,5. Untuk persentil juga sama, sebetulnya hanya pembagiannya di 100. Jadi kalau kita diurutnya, kalau kita ada data, kemudian kita ingin melihat persentil I ke 100, misalnya kita ingin persentil ke 57, maka 57 per 100 kali 10 plus 1. Berarti di sini ada sama dengan 6,27. Berarti pada data ke-6 dan ke-7. Kemudian nilai datanya adalah data ke-6 ditambah 0,27, selisih antara data ke-7 dengan ke-6. Didapatlah datanya 79,35. Nah, bagian untuk kelompok hampir sama dengan yang desil dan persentil, dengan yang kuartil, maka rumusnya adalah ini, batas bawah yang mengandung persentil ke I, ini panjang kelas, I per 100 kali N, frekuensi dari kumulatif sebelum kelas interval, dan ini adalah frekuensi kumulatif kelas interval. Sebagai contoh, kita ingin menentukan persentil ke 96, berarti berada pada posisi 96. Posisi 96 ini berada di kelas ini. Maka batas bawahnya adalah 89,5 dikali 10 panjang kelas, desil ke 9 per 100 dikurangi 9 per 7. 7 itu adalah frekuensi dari kelas yang mempunyai desil tersebut. Sehingga didapatlah persentilnya adalah 93,79. Nah, sekarang kita lanjut dengan ukuran penyebaran. Seberapa jauh data kita itu berada dari pusat. Yang pertama adalah range. Range itu adalah jarak antara nilai maksimum dengan nilai minimum. Kemudian ada deviasi rata-rata. Itu adalah jumlah dari data ke I dikurangi rata dibagi dengan jumlah anggota. Di mana pengurangan itu bersifatnya mutlak, artinya tidak ada nilai yang negatif. Sebagai contoh, ini untuk menghitung deviasi rata-rata. Jadi ini ada data 20, 80, 75, 60, 61, maka kita menentukan XI min rata. Ratanya adalah 285, jumlah total dari ini, dibagi dengan 5. Dapatlah datanya 57. Ratanya 57. Oleh karena itu, maka untuk menentukan berapa deviasi rata-ratanya adalah ini XI dikurangi rata-rata, 20 kurangi 50, 7 adalah minus 37. 80 kurangi 57, 23. 75 kurangi 57, 18, dan seterusnya. Maka didapatkanlah jumlahnya adalah 88. 88 ini dibagi dengan jumlah anggotanya ada 5, maka panjangnya adalah 17,6. Nah, sekarang ukuran dispersi penyebaran. Nah, ada variasi. Variasi itu ada penyebaran berdasarkan jumlah kuadrat simpangan data terhadap rata-ratanya, melihat ketidaksamaan kelompok. Jadi ini bisa menggunakan
untuk data tersebar seperti ini, untuk data kelompok K seperti ini, kalau untuk variansi dugaan ini. Jadi ini beberapa formula yang bisa digunakan tergantung dari karakteristik datanya. Ya, ada data tersebar, ada data yang dikelompokkan, ada yang variasi yang sudah diduga. Nah, ini ada standar deviasi penyebaran data berdasarkan akar variansi. Sama seperti yang tadi, ini tinggal diakarkan saja. Sebagai contoh, ini ada datanya 20, 80, 75, 60, 50, maka untuk menentukan, untuk menghitung variansi itu adalah ini, sigma dari XI min rata-rata dikuadratkan per N min 1. Nah, ini berarti, saya ulangi lagi, XI dikurangi rata-rata per N min 1. XI-nya dari mana? XI-nya itu adalah ini XI, jumlah XI dikurangi rata dikuadratkan. XI-nya ini adalah 40 dikuadratkan 20 dikuadratkan 480 dikuadratkan dari ini. Totalnya adalah 18.525. Dikurangi XI-nya. XI dikurangi X rata-rata dikuadratkan. Jumlah XI kuadratkan dikurangi jumlah XI dikuadratkan per N kali N min 1. Ya, bisa menggunakan rumus ini, bisa menggunakan rumus ini. Jadi ini XI-nya. Ini XI-nya. Saya ulangi. Ini XI kuadrat dikuadratkan dulu, ini dijumlahkan dulu baru dikuadratkan. Maka didapatkan nilai 5 kali 18.525 dikurangi 285 dikuadratkan per 5 N-nya N-1 jadi 4. Didapatkanlah nilai variansinya adalah 23,87. Begitu juga yang ini, kalau yang dikelompokkan maka menggunakan rumus yang ini. Yang dikelompokkan. Frekuensi dikali XI min X kuadrat per N min 1. Ini yang dikelompokkan didapat bahwa X kuadratnya adalah 2,9. Nah, ini kalau menghitung variansi dengan kelompok. Selanjutnya, ini adalah ukuran kemiringan. Jadi, kita ingin melihat distribusi data itu berdasarkan kemiringan. Ada yang kurvanya positif, berarti dia miring ke kiri, sementara negatif miring ke kanan. Jadi ini adalah ada modus, ada median, berada pada satu titik untuk yang simetrik. Tapi kalau seandainya miring ke kanan, maka modusnya akan lebih ke arah kanan. Nah, ini simetrik, rata-rata median modus. Kemudian kalau ternyata sebarannya modusnya lebih kanan, maka dia akan cenderung positif ke kanan. Kalau modusnya ada di sebelah kiri, maka kurvanya cenderung memiring ke kiri. Ini bisa diinterpretasikan misalnya kalau Anda punya data, misalnya nilai dari UTS, rata-ratanya 78, kalau dia miring ke kanan, maka jumlah dari yang nilainya lebih besar daripada rata itu ada di sebelah kiri. Berarti ini lebih kecil.
Jadi nilai yang di bawah rata itu lebih banyak dibandingkan yang di atas rata. Tapi kebalikannya kalau yang negatif, yang nilainya lebih besar daripada medium lebih banyak dibandingkan di sebelah kirinya. Nah, ini adalah rumusan yang bisa Anda gunakan untuk menentukan kemiringan. Nah, kemudian keruncingan. Nah, keruncingan ini adalah untuk melihat puncaknya, apakah dia itu leptokurtik, platikurtik, dan mesokurtik. Kalau ini sebetulnya Anda bisa menerjemahkan kalau seandainya ini cenderung ke arah simetris, sementara ini cenderung untuk flat. Jadi data yang memiliki modus populasi ini mempunyai modus yang relatif banyak. Kemudian ada mesokurtik. Ini lebih landai. Ini adalah contohnya untuk menghitung kemiringan dan keruncingan berdasarkan rumusan tersebut. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan pengolahan data, membahas mengenai ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, keruncingan, dan kemiringan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.